Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini saya akan membuat sebuah konten riwayat keutamaan dan kelebihan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua. Saya ambil referensi keterangan ini, riwayat ini dari sebuah kitab yang berjudul Kitab Durratun Nasihin, karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Hubbiwi, halaman 29, bab Al-Majlisus Samin fi Fadilatis Sholati Ma'al Jamaah. Dalam sebuah riwayat hadis, yaitu yang berbunyi, terjemahnya seperti ini. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Jibril alaihi salam dengan rupa yang sebaik-baiknya, dan dia jadikan untuknya 600 sayap. Jadi malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Panjang tiap sayap jarak antara timur dan barat. Jadi panjang sekali ya sahabat semua. Sayap malaikat Jibril itu dari timur sampai barat. Maka kemudian Jibril memandang dirinya, lalu berkata, "Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih indah daripadaku?" Allah menjawab, "Tidak." Jadi Allah tidak menciptakan pada waktu itu makhluk yang paling bagus, yang paling istimewa selain malaikat Jibril. Maka kemudian bangkitlah malaikat Jibril, lalu salat 2 rakaat karena rasa terima kasihnya kepada Allah Ta'ala. Dia berdiri pada setiap rakaat selama 20.000 tahun. Bayangkan teman-teman. Jadi malaikat Jibril setiap satu rakaatnya itu menempuh jangka waktu 20.000 tahun. Kalau kita paling 1 menit enggak. Nah ini 1 menit juga kalau kita enggak 1 rakaat. Ini malaikat Jibril 20.000 tahun. Tatkala usai sholat malaikat Jibril, maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, engkau telah menyembah aku dengan sesungguh-sungguhnya, dan tidak ada seorang pun yang menyembah aku seperti ibadahmu itu. Akan tetapi akan datang di akhir zaman seorang nabi mulia yang aku kasihi bernama Muhammad. Dan dia mempunyai umat yang lemah lagi berdosa. Mereka melakukan salat 2 rakaat dengan lalai dan tidak sempurna dan dalam waktu sebentar saja." Jadi sholatnya kita itu lalai teman-teman. Itu menurut Allah ya. Memang benar kenyataannya seperti itu. Dan jangka waktu sholatnya juga tidak ribuan tahun. Apalagi ribuan ya. Jam juga enggak. Kalau kita sholat paling 5 menit paling lama. Jadi kata Allah, dalam waktunya itu sebentar kalau kita sholat. Dan dengan pikiran-pikiran yang banyak dan dosa besar. Jadi kalau kita sedang sholat memang benar. Pikiran kemana aja. Jadi masalah datang kalau kita sholat. Dosanya besar-besar walaupun badannya kecil. Nah itu kita ya. Itu sudah menurut Allah. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Namun demi keperkasaan dan keagunganku, Allah melanjutkan firman-Nya, "Sesungguhnya sholat mereka lebih aku sukai daripada sholatmu itu." Jadi menurut Allah sholat kita itu lebih dicintai daripada sholatnya malaikat Jibril yang 20.000 tahun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu hebatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sesungguhnya kata Allah, sholat mereka lebih aku sukai daripada sholatmu itu. Karena sholat mereka dengan perintahku, sedangkan engkau melakukan sholat tanpa perintahku. Nah jadi kita sholat melakukan sholat subuh 2 rakaat itu perintahan Allah. Namun Jibril sholat 20.000 tahun itu bukan perintahan Allah. Dia mau sendiri karena syukur kepada Allah. Kemudian hadis tersebut melanjutkan, Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai imbalan dari ibadah mereka?" Nah malaikat Jibril itu penasaran. Apa pahalanya? Sehingga 2 rakaat itu lebih hebat daripada sholatku yang 20.000 tahun gitu maksudnya mungkin ya. Allah Ta'ala menjawab, "Aku beri mereka surga ma'wa.
Maka Jibril meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk melihat surga tersebut. Allah Ta'ala mengizinkannya. Maka datanglah Jibril, lalu dia buka seluruh sayapnya, kemudian terbanglah ia. Tiap kali dia terbang, buka sayapnya, dia dapat menempuh sejauh perjalanan 300 tahun, 300.000 tahun, 300 tahun ya. Jadi dia bisa menempuh 300 tahun. Dan tiap kali dia tangkupkan sayapnya, dia dapat menempuh 300 tahun juga. Hebat. Dia terbang sedemikian pula selama 300.000 tahun. Jadi malaikat Jibril itu untuk melihat surga ma'wa itu menempuh dia itu 300.000 tahun. Apakah sudah sampai? Kita lanjutkan hadisnya. Dan dia terbang sedemikian pula selama 300.000 tahun, namun dia tidak mampu. Lalu hinggaplah dia pada bayang-bayang sebuah pohon, dan bersujudlah ia kepada Allah Ta'ala. Lalu berkata dalam sujudnya, "Ya Tuhanku, apakah aku telah mencapai separuh surga itu? Atau sepertiganya? Atau seperempatnya?" Allah Ta'ala menjawab, "Hai Jibril, sekiranya kamu terbang selama 300.000 tahun, dan walaupun aku berikan kepadamu kekuatan lagi seperti kekuatan itu, dan tiap sayap lagi seperti sayap-sayapmu itu, lalu kamu terbang seperti yang telah kau lakukan, namun kamu takkan mencapai 1/10 dari apa yang aku berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagai imbalan dari sholat mereka ada 2 rakaat." Allahu Akbar. Jadi teman-teman semua, menurut hadis ini bahwa sholat malaikat Jibril yang 20.000 tahun lamanya dibanding dengan kita yang sholat 2 rakaat itu lebih dicintai yang sholat 2 rakaat. Allah menjawab, ganjaran untuk yang sholat 2 rakaat saja itu dikasih surga ma'wa, apalagi yang 4 rakaat. Di mana surga ma'wa itu? Malaikat Jibril juga tidak sampai untuk melihat surga ma'wa. Dia tidak kuat hanya untuk melihat saja. Tapi kita hanya dengan 2 rakaat bisa sampai dan bisa dimasukkan ke surga ma'wa. Allahu Akbar. Itu merupakan kemurahan Allah, bonus dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam ridho Allah sehingga kita semua berada di dalam surga ma'wa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian konten hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.